Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Bagus, mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja ya, aku bacain. Pertanyaan pertama, admin BKN, spill dong video cara pengajuan perbaikan NIP yang salah tanggal lahir. Permasalahan data seperti ini sebetulnya tidak memerlukan mekanisme yang panjang dan langsung bisa ke BKN ya. Kalau ada data kepegawaian Sobat BKN seperti salah huruf pada nama atau salah tanggal atau apapun terkait keterangan penting di SKPNS-nya, sebaiknya segera ajukan perbaikan melalui unit kepegawaian instansi agar divalidasi dan diverifikasi langsung. Nanti admin si ASN instansi yang akan mengusulkan perubahan data ke BKN. Lalu, BKN akan menelaah dan menetapkan perubahan datanya. Kemudian, data yang sudah up to date akan otomatis berubah di database BKN. Sobat BKN juga bisa cek perubahannya di My ASN masing-masing, tanpa perlu repot lagi tanya ke instansi atau ke BKN. Jadi, jangan tunggu lebih lama. Segera ajukan perbaikan karena data merupakan faktor penting dalam urusan kepegawaian. Kita ke pertanyaan kedua ya. Saya 2C dan mau penyesuaian ijazah S1. Apakah bisa? Apakah harus nurse dulu? Kalau posisi Sobat BKN saat ini merupakan perawat dengan jenjang keterampilan, tetapi sudah memiliki ijazah S1, dapat mengajukan penyesuaian ijazah dengan catatan ijazah S1-nya yang akan disetarakan linier dengan bidang JF-nya. Dan sebelumnya sudah mendapatkan surat izin tugas belajar dari instansi. Next, pertanyaan berikutnya. Kalau pertek pensiun dini sudah keluar, SK-nya kapan? Nah, pada dasarnya, mekanisme dan ketentuan pengusulan hingga penetapan pertek untuk pensiun dini maupun yang mencapai batas usia pensiun itu sama. Mulai dari Sobat BKN mengusulkan terlebih dahulu ke instansi dan diajukan ke BKN untuk mendapatkan pertek. Setelahnya, PPK instansi yang menerbitkan SK pensiunnya. BKN juga sudah menyediakan menu cetak SK di si ASN. Jadi, instansi bisa lebih cepat dan mudah menerbitkan SK-nya. Untuk standar layanan di BKN sendiri berlaku 5 hari kerja, termasuk untuk penetapan pertek pensiun. Lanjut ke pertanyaan keempat. Jabatan pengawas golongan 3D sudah 2 tahun. Lulus S2 linear, dan sudah pencantuman gelar. Untuk ke golongan 4A, apakah harus ikut ujian dinas atau uji kompetensi? Jadi, kalau Sobat BKN saat ini posisinya adalah JF pengawas sekolah ahli muda berpangkat 3D, tetapi sudah punya S2 yang diakui, maka yang diperlukan berikutnya adalah mengajukan kenaikan jenjang ke ahli madya, sehingga dapat memperoleh pangkat golongan 4A. Untuk bisa sampai di situ, Sobat BKN harus memenuhi syarat ikut uji kompetensi atau UKOM ke jenjang berikutnya dan dinyatakan lulus. Setelah itu, bisa diajukan KP-nya ke 4A. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Kalau penyesuaian ijazah dosen P3K, bisa min. Untuk Sobat BKN yang saat ini bertugas sebagai JF dosen P3K, tetapi memiliki ijazah pendidikan yang lebih tinggi, maka bisa menggunakan skema pencantuman gelar sesuai dengan SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2025. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan oleh Sobat BKN. Gimana nih? Sudah paham ya sekarang? Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya seputar layanan kepegawaian, jangan ragu untuk bertanya ke kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Bagus, sampai jumpa di Q&A berikutnya.